everyone. Dengan lebih dari 150 sungai di dunia dan lebih dari 5% permukaan bumi yang ditutupi oleh rawa-rawa, tentunya tidak mustahil untuk menemukan berbagai hal. Ya, video kali ini merupakan penemuan paling aneh sekaligus ekstrim di sungai dan di rawa. Geng belut listrik. Belut listrik adalah hewan soliter di hampir semua aspek kehidupan mereka. Mereka berenang, berburu, dan makan sendirian. Hanya berhubungan dengan belut listrik lain untuk bereproduksi. Namun pada bulan Januari 2021 lalu, ilmuwan bernama Carlos David de Santana tercengang melihat sekawanan belut listrik berburu bersama di cekungan sungai Amazon. Menurut Santana, sekawanan belut itu mengelilingi sejumlah korban sepanjang sesi berburu dengan kekuatan yang dahsyat dari sengatan listrik gabungan mereka. Belut listrik tunggal mampu menghasilkan sekitar 600 volt listrik, yang mana lebih dari 10 kali untuk membunuh manusia. Jadi, kalian bisa membayangkan seberapa besar dampak dari sengatan geng belut listrik ini. Santana memperkirakan sekuat 8.600 volt yang cukup untuk mengubah sungai Amazon menjadi bak mandi air panas. Mengingat kepercayaan lama bahwa belut listrik bukanlah makhluk yang suka bergaul, Santana memutuskan untuk mengabadikan momen tersebut. Jumbo Jet. Badan pesawat tidak dapat diangkut dengan penerbangan kecuali jika dibawa oleh pesawat yang jauh lebih besar. Pastinya itu akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Karena alasan tersebut, pabrikan pesawat biasanya membawa badan pesawat ke gudang konstruksi menggunakan kereta api. Sayap dan komponen lainnya akan dikirim setelahnya. Kereta api telah mengangkut komponen pesawat selama lebih dari 100 tahun. Dan mungkin tidak terbayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Seorang masinis ditugaskan untuk mengangkut 6 badan pesawat Boeing 737 di Montana ke sebuah pabrik di Washington. Tapi bahkan sebelum keluar dari Montana, keretanya malah tergelincir tepat di atas sungai Clark Fork. Untung saja ia berhasil meloloskan diri tanpa cedera, meski setengah dari kargonya terlepas dan jatuh ke sungai seperti yang bisa kalian lihat. Dibutuhkan waktu 5 hari untuk perusahaan mengatasi hal tersebut. Lumpur beracun. Desa Giamana di Romania dulunya adalah salah satu lokasi paling indah di seluruh Eropa yang dikelilingi oleh pepohonan dan pegunungan. Giamana kaya akan keindahan alamnya sehingga menginspirasi orang Romania untuk meninggalkan kehidupan di kota-kota dan menetap di desa nan indah. Namun pada tahun 1978, sebuah tambang tembaga dibuka di dekat area Giamana yang justru menghasilkan limbah beracun. Karena banyaknya produksi jumlah zat berbahaya sehingga membutuhkan tempat pembuangan limbah dan Giamana lah yang dipilih. Didukung dengan fakta bahwa desa ini terletak di lembah yang dalam, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menyimpan limbah beracun. Giamana pun dievakuasi dan kemudian dibanjiri air segera setelah menjadi tempat pembuangan zat berbahaya. Bahkan area perairannya hingga kini mengandung sisa-sisa zat beracun. Aligator mengintai. Aligator telah berkeliaran di rawa-rawa Amerika Utara selama 84 juta tahun. Buaya modern sendiri telah berevolusi menjadi lebih kuat, besar, dan bahkan ganas dari nenek moyang mereka. Video yang direkam di rawa Louisiana ini harusnya tidak mengejutkan kalian, karena negara bagian Bayou adalah rumah bagi lebih dari 2 juta buaya. Meskipun populasi buaya besar, makhluk ini jarang diketahui kehadirannya. Seperti yang terlihat pada rekaman ini. Ya, hanyalah semak belukar dan bunga bakung yang menutupi air rawa. Tapi, nampaknya seperti ada sepasang mata yang sedang mengintai.
Buaya berkamuflase dengan semua vegetasi di sekitarnya. Ia berenang ke tepi dan ke arah pemegang kamera, lalu membuka mulut dan menunjukkan gigi tajamnya. Bus terbengkalai. Terkadang seorang pengemudi membuat keputusan beresiko untuk membawa kendaraan mereka keluar jalan dan melakukan perjalanan ke lingkungan yang belum mereka kenal. Hal ini hampir selalu berakhir dengan bencana karena kendaraan menjadi terjebak dalam lumpur atau air dan pengemudi tidak punya pilihan lain selain meninggalkannya. Itulah yang mungkin menjelaskan asal-usul bus sekolah ditemukan di rawa Florida ini. Para peneliti menggunakan plat nomornya untuk mengidentifikasi sebagai model CV 1988. Sementara yang lain melacak dan memeriksa bus. Ada yang percaya bus sekolah ini telah diubah menjadi mobil camping atau mungkin direnovasi oleh seseorang untuk digunakan bepergian keliling Amerika Serikat. Menurut kalian, kira-kira mana ya pendapat yang lebih masuk akal? Piton raksasa. Piton bisa dibilang sebagai ular yang paling menakutkan di dunia. Meski tidak berbisa, piton membunuh dengan cara melilit dan mencekik kuat bagian tubuh sang mangsa. Ular piton dewasa memiliki panjang mencapai 23 kaki dan berat 159 kg. Piton dalam cuplikan berikut ini memiliki ukuran yang lebih besar. Menurut pengunggah video, ular piton ini telah menyebabkan banyak masalah di daerah sekitar dengan menyerang penduduk setempat. Para penduduk memutuskan untuk mencari ular piton raksasa ini dan akhirnya ditemukan tertidur di atas pohon. Para pria mencoba untuk menaklukkannya, namun tidak semudah itu. Mereka pun jatuh ke sungai bersama dengan reptil itu. Dengan perkelahian singkat, akhirnya mereka berhasil menangkap reptil tersebut. Kolam tar bahan pembuat aspal. La Brea adalah sebuah kota kecil yang terletak di barat daya Trinidad dengan populasi sederhana sekitar 18.000 orang. Bahkan sedikit penelitian mengungkapkan La Brea menjadi salah satu tujuan wisata paling populer karena kota ini menjadi deposit aspal alam terbesar di dunia. Lubang tar yang luas ini membentang lebih dari 100 hektar dan menyediakan lebih dari cukup untuk penambangan aspal tanpa adanya resiko penipisan. Tidak ada yang tahu seberapa dalam kolam tar ini, tapi penelitian mengungkap itu memiliki kedalaman 250 kaki. Asal-usul kolam tar ini pun menjadi misterius. Dalam legenda setempat mengatakan bahwa kolam dibuka oleh dewa untuk menghukum penduduk setempat karena memakan burung kolibri yang berisi jiwa leluhur mereka. Lalu seluruh kota La Brea pun tersedot ke dalam kolam. Lubang tar tetap terbuka untuk mengingatkan generasi selanjutnya tentang nasib buruk yang akan dihadapi jika mereka membuat marah sang kuasa.